Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah solat subuh yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita selesai mengerjakan solat subuh secara berjamaah. Kemudian sambil menunggu waktu solat syuruk, kita bersama-sama bermajlis ta'lim. Semoga apa yang kita kerjakan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terima kelak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada subuh hari ini kajian kita Bapak, kajian tafsir ya. Tafsir surat-surat yang pendek di dalam juz amma. Terakhir yang kita bahas dan masih dalam surat yang sama insyaallah, yaitu tafsir dari surat Al-Buruj, di mana kita sudah sampai pada ayat yang ke-11. Maka insyaallah pada subuh hari ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-12 dan seterusnya. Seperti biasa Bapak Ibu, kita baca bersama-sama untuk mengambil keberkahannya dari ayat-ayat yang mulia ini. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsha rabbika lasyadid. Batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka haditsul junud. Fir'aun wa Samud. Balil ladzina kafaru fi takzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Ya, ini ayat yang ke-12 sampai pada ayat yang ke-22 ya, sampai pada ayat yang terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras ya,
yang berkaitan dengan Ashabul Ukhdud. Masih ingat ceritanya Bapak Ashabul Ukhdud? Masih ingat Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang yang menyiksa kaum muslimin, bahkan sampai membunuhnya dengan cara yang keji supaya mereka pindah murtad dari agamanya, yaitu dengan cara membuatkan parit yang sangat besar ya, kemudian mereka dibakar hidup-hidup. Karena itu yang dimaksud dengan Ashabul Ukhdud. Nah, di ayat yang ke-12 ini Allah SWT masih memberikan kecaman yang keras kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sama setelahnya. Jadi bukan mereka saja, Pak. Siapapun orang yang menyiksa kaum muslimin, yang memberikan fitnah kepada kaum muslimin, yang menyulitkan kaum muslimin untuk bertahan dengan keimanan dan amal solehnya, maka mereka mendapatkan kecaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-12 ini, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya batsya itu kalau di Al-Quran terjemahan diartikan azab ya, tapi batsya itu artinya tamparan sebenarnya, pukulan. Cuman untuk memudahkan memahami barangkali, maka diartikan batsya itu adalah azab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu syadid, sangat-sangat berat, sangat-sangat keras. Nah, ini juga sekali lagi ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukan penyiksaan kepada kaum muslimin. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu, karena ayat ini turun di zaman Nabi SAW dan memang banyak terjadi penyiksaan di zaman itu, maka berarti ayat ini adalah ancaman yang sangat keras kepada orang-orang yang menyiksa Nabi dan kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW. Saya menyiksa Nabi dan kaum muslimin Bapak Ibu, ya banyak. Di antara mereka itu adalah Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, kemudian nanti Umayyah bin Khalaf dan yang lain-lain. Mereka itu adalah orang-orang yang menyiksa kaum muslimin. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya hati-hati kepada orang-orang yang memberikan penyiksaan, yang menyulitkan kaum muslimin, bahwa sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangat keras. Dan itu Allah nampakkan. Contoh kepada siapa itu Bapak? Abu Jahal misalkan. Abu Jahal meninggalnya Abu Jahal Bapak Ibu. Meninggalnya Abu Jahal itu ketika beliau ikut serta dalam peperangan Badar. Kemudian beliau terkena beberapa tusukan ya oleh anak kecil. Jadi yang membunuhnya itu adalah 2 orang anak kecil ya. Kemudian tergeletak di atas tanah, kemudian diinjak oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian nanti potong lehernya, kemudian kepalanya dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah Fir'aunnya umat ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nabi SAW, Fir'aunnya umat ini, yaitu si Abu Jahal ini Bapak, lebih dahsyat kekafirannya dibandingkan Fir'aunnya umat Nabi Musa alaihissalam. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa itu Bapak, ketika diazab oleh Allah SWT, kemudian ditenggelamkan oleh Allah SWT, dia bertaubat. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari agama Nabi Musa adalah agama yang benar, kemudian dia ingin bertaubat. Nah, cuman masalahnya adalah nyawanya sudah ditenggorokan, sehingga Allah SWT tidak menerima taubatnya. Tapi masih ada taubatnya.
Nah, sedangkan Fir'aunnya umat ini, kata Nabi SAW, yaitu si Abu Jahal, walaupun dia sudah melihat tanda-tanda kenabian dari Nabi SAW dan jaleh baginya bapak, bahwa Nabi ini adalah Nabi dan Rasul, tapi dia enggan bahkan untuk yang terakhir kalinya untuk mengakui kebenaran Rasulullah SAW. Lama dari itu bapak, bara banyak tanda-tanda kenabian, mulai dari Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia dustakan, sampai ketikanya mencalik Islam itu menang dalam perang Badar. Mereka dengan jumlah yang sangat banyak kemudian dikalahkan oleh kaum muslimin, masih enggannya untuk mengakui secara lisan walaupun dalam hatinya meyakini Islam itu benar bapak. Tapi secara lisan dia masih enggan mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Maka kata Nabi SAW, inna fir'auna hazil ummah asyaddu min fir'auni ummati Musa alaihi salam. Sesungguhnya Fir'aunnya umat ini lebih kufur, lebih kafir ketimbang Fir'aunnya Nabi Musa, Fir'aunnya umat Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu Fir'aun. Kalau si Abu Lahab meninggalnya bapak ibu, lebih dahsyat lagi bapak. Kalau Abu Lahab kan dulu pernah, kalau tidak salah kita ceritakan dia terkena penyakit yang mengharuskan dia meregang nyawa di dalam rumah tidak bisa keluar dalam waktu yang cukup lama. Kemudian penyakit ini tidak ada obatnya sama sekali, walaupun beliau orang kaya raya, banyak pengikutnya. Kemudian penyakit ini juga bahkan bukan hanya tidak bisa diobati, tidak bisa didekati oleh orang-orang, sehingga orang itu tidak bisa mencalik, menjanguk si Abu Lahab. Jadinya tinggal di rumah seorang saja. Anak-anaknya banyak, pitih banyak, istri banyak dan semacamnya. Tapi oleh Allah SWT dijadikan dia mengalami satu penyakit yang orang-orang tadi tidak bisa mencaliknya. Sampai dia kemudian mati bapak, mati si Abu Lahab tadi. Setelah kira-kira 3 hari mati, badannya membusuk, barulah kemudian orang tahu kalau nyala mati. Nah, itu Abu Lahab. Nanti baca caranya bapak, ketika dia harus dikuburkan dia harus dikeluarkan dari rumah, maka badannya itu dicongkel saja dengan kayu. Karena orang tidak ada yang mau dekat dengan si Abu Lahab, dicongkel. Setelah dibuatkan kuburannya, dicongkel sampai dimasukkan ke dalam kuburan. Kemudian oleh orang-orang setelah itu dilempari bebatuan untuk menutupi kuburannya si Abu Lahab. Bahkan kalau kata kawan-kawan yang ada di Makkah sekarang ini bapak, itu kuburannya Abu Lahab itu bapak masih ada sampai saat sekarang ini. Kuburannya si Abu Lahab itu kini kalau dicalik dan awak mendaki ke kuburan tadi, bau busuknya itu masih ada. Itu Abu Lahab. Pernah bapak ibu yang pergi umrah sampai ke situ? Alun sama belum pernah juga. Lah barangkali pergi umrah alun pernah mau mencalik mendatangi kuburan dari si Abu Lahab, kuburan si Abu Lahab. Entah di mana posisinya, wallahu alam. Tapi kalau calik di YouTube itu kuburan Abu Lahab itu bapak bukan seperti kuburan biasanya bapak, karena batu saja yang banyak di situ, tumpukan batu yang dilemparkan oleh orang-orang sampai saat sekarang ini. Nah, salah satu cara Allah SWT menghinakan orang-orang yang seperti ini, sampai kini kuburan itu masih busuk aja, masih mengeluarkan aroma yang busuk. Itu si Abu Lahab. Dan juga yang lain-lainnya. Setelah zaman Nabi SAW nanti muncul lagi orang-orang yang jahat kepada kaum muslimin, orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Maka oleh Allah SWT, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab balasan dari Allah SWT kepada mereka-mereka itu sangat-sangat keras, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Yang lainnya contohnya misalkan Mustafa Kemal Atatürk. Ini kita ingatkan bapak supaya tidak muncul Mustafa yang lainnya, Mustafa Kemal yang lainnya. Kalau dari nama rajak bapak, Mustafa
Kemal Atatürk itu artinya orang Turki. Beliau yang merubah agama Islam di Turki itu menjadi komunis. Beliau yang kemudian merubah segala macamnya. Azan yang biasanya dikumandangkan, kemudian semarak dikumandangkan, mulai dilarang. Bahkan sampai-sampai azan tidak boleh berbahasa Arab. Azan hanya boleh berbahasa Turki saja. Bahasa Arab dihilangkan. Al-Quran dipindahkan ke bahasa Turki saja. Kemudian orang-orang wanita-wanita dilarang untuk memakai jilbab. Bahkan dia di salah satu parlemen itu Bapak, dia menghinakan secara terbuka ayat Al-Quran Karim. Kata Mustafa Kemal itu Bapak, di hadapan orang-orang di parlemen itu ya, dia mengatakan bahwa di abad sekarang ini tidak seharusnya ada kitab suci yang masih membahas tentang tin dan zaitun. Itu maksudnya kitab suci itu Bapak Ibu, ya Al-Quran. Karena Al-Quran yang ada ayatnya wattini wazaitun. Dia mengatakan bahwa kitab suci yang masih membahas tentang tin dan zaitun itu adalah kitab suci yang terbelakang dan seharusnya tidak ada zaman kini. Ternyata Bapak Ibu, nanti dia dalam satu cerita itu ya, nanti dia terkena penyakit yang hanya sepele saja Bapak. Dia digigit oleh serangga yang menyebabkan yang obatnya itu tidak ada obatnya, kecuali direkomendasikan oleh dokter-dokter obatnya itu adalah minyak zaitun itu. Obatnya itu minyak zaitun. Nah, karena dia sudah terlanjur menghinakan Al-Quran, terutama ayat yang berkaitan dengan wattini wa zaitun, sehingga dia tidak mau berubek sama sekali. Jadi orang-orang menganjurkan ubeknya itu wattini wa zaitun, minyak zaitun ubeknya. Tapi karena dia sombong ya, maka kemudian oleh Allah SWT penyakit, mulai dari penyakit yang kecil tadi menjadi besar, sampai sebulan 2 bulan tidak bisa manga-manga. Dia kemudian terkena penyakit komplikasi dan semacamnya Bapak, sehingga mati dalam keadaan yang sulit sekali. Kemudian ketika meninggal dunia, bumi tidak mau menerima jasadnya. Itu namanya Mustafa Kemal Atatürk. Itu dinampakkan oleh Allah. Jadi kata Allah SWT dalam ayat ini, kepada orang-orang yang menghinakan kaum muslimin, kepada orang-orang yang mengazab kaum muslimin dengan kekuasaan, dengan kekuatan mereka, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya balasan azab dari Allah SWT itu sangat-sangat keras, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Itu ayat yang ke-12. Ini masih ancaman dari Allah SWT. Nah, orang-orang kafir Makkah terutama dalam ayat ini mereka itu tidak percaya adanya akhirat. Tidak percaya mereka adanya akhirat. Paling-paling kalau Allah bisa membalas, ya di dunia saja menurut mereka. Setelah mereka mati, tidak ada balasan lain. Maka kata Allah SWT, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah SWT menyebutkan kepada mereka, sesungguhnya Allah SWT yang memulai penciptaan dari alam semesta ini, wa yu'idu, dan nanti Allah juga yang akan mengembalikan ciptaan untuk yang kedua kalinya. Maksudnya di akhirat. Berarti ayat ini Bapak, seolah-olah mengiringi cara berfikirnya orang-orang kafir pada saat itu. Jadi mereka ketika diancam oleh Nabi SAW dengan ayat-ayat Al-Quran ya, dengan ayat-ayat Al-Quran, orang kafir itu agak membawa bagarah saja Bapak. Diolok-oloknya ayat Al-Quran tadi. Karena mereka meyakini bahwa setelah mereka mati meninggal dunia, tidak ada yang namanya akhirat. Itu orang kafir Makkah. Maka kemudian Allah SWT menegaskan dalam ayat ini, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah SWT, Allah yang memulai penciptaan dari alam semesta ini, dan Allah juga yang nanti akan mengulangi penciptaan untuk yang kedua kali. Maksudnya di akhir. Artinya, wahai orang-orang kafir, lebih kurang ya, kalian jangan mengira
ketika kalian barangkali selamat di dunia dari azabnya Allah SWT, barangkali kalian tidak terlalu merasakan pedihnya azab Allah SWT di dunia ini karena ulah perbuatan-perbuatan kalian, jangan kalian merasa aman. Karena nanti ada hari yang namanya hari akhirat. Di hari akhirat itulah Allah SWT akan menyempurnakan balasan bagi orang-orang yang ingin diberikan azab yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-13-nya. Nah, kemudian uniknya Bapak atau luar biasanya Allah SWT di ayat yang ke-14-nya, walaupun Allah SWT menjanjikan azab yang sangat-sangat keras, dan memang Allah SWT menampakkan ya azab tadi kepada sebahagian, kepada Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Namrud, kemudian yang lain-lainnya. Ketika Allah SWT menampakkan kepada sebagian, di dalam ayat yang ke-14 ini, ayat kata Allah SWT, wa huwal ghafurul wadud. Allah SWT di satu sisi ketika mengazab, ketika membalas satu perbuatan kekufuran itu Bapak, maka azab Allah itu sangat-sangat keras ya. Tapi di sisi yang lain, kalau mereka itu bertaubat, Allah ampuni atau enggak Bapak Ibu? Nah, Allah ampuni. Jadi walaupun perbuatan kalian ini adalah perbuatan yang luar biasa dahsyatnya, keburukannya, luar biasa pelanggarannya terhadap aturan-aturan Allah SWT, luar biasa kekafirannya, luar biasa permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau kalian bertaubat, kata Allah SWT, wa huwal ghafurul wadud. Apa arti ghafur Bapak Ibu? Ghafur, kan sering kita membaca ayat ya, dan sering kita melalui ayat-ayat yang ada bunyinya itu adalah ghafurun. Nah, ghafur itu minimal ada 3 artinya. Ghafara dalam artian yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa tadi. Itu ghafara aja. Jadi ghafur dalam makna yang pertama itu adalah ketika taruhlah misalkan kini awak umumkan dalam bentuk semua dosa, awak melakukan dosa, misalkan kita melakukan dosa, baik yang kecil ataupun yang besar misalkan. Nah, Allah SWT Maha Ghafur. Ketika kita bertaubat kepada Allah SWT, Allah itu Maha Ghafur. Makna Ghafur itu Bapak, makna Ghafur yang pertama itu adalah Allah SWT Maha menutupi dosa-dosa yang kita kerjakan. Betul atau enggak Bapak Ibu? Betul ya. Kalau sekiranya lah Bapak Ibu, Allah SWT, kata para ulama kita itu, menampakkan dosa yang kita kerjakan dalam bentuk bau busuk saja dari badan awak. Kira-kira kini ko badan awak busuk atau harum Bapak Ibu? Busuk ya? Kalau sekiranya Allah SWT ingin menampakkan setiap awak melakukan dosa, kemudian bau badan awak busuk misalkan, setiap awak melakukan dosa, bau badan awak busuk misalkan, maka yang terjadi Bapak, maka kata para ulama kita, kalau sekiranya Allah SWT menampakkan dosa itu dalam bentuk bau busuk saja, majalasana ahadun, maka tentunya tidak akan ada orang yang mau mendaki dengan awak, karena badan awak selalu busuk, penuh dengan bau busuk tadi, karena setiap saat atau sering kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tutup dosa-dosa tadi. Orang-orang yang melakukan dosa pagi-pagi hari wajahnya masih cerah aja Bapak. Nya masih bisa juga lah. Orang-orang masih berhusnuzan kalau ia tidak melakukan kemaksiatan. Itu namanya Allah SWT Ghafur. Ghafur dalam artian Allah SWT menutupi dosa-dosa yang kita kerjakan selagi tidak umbar di tengah-tengah orang lain. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari Ghafur itu Bapak, ini yang sering kita sebutkan. Ghafur itu dalam artian Allah SWT memang mengampuni dosa tadi. Ketika bertaubat, seseorang berdosa kemudian bertaubat, kalau benar taubatnya Allah ampuni. Nanti jatuh lagi dalam dosa yang sama, taubat lo balik, Allah ampuni lo balik. Kan waktu itu ceritanya Bapak.
Kadang ada yang menuduh pajako taubatnya taubat sambalado. Taubat sambalado itu Bapak Ibu, diulang lah balik, taubat balik, ulang lah balik, taubat lah balik, ulang lah balik. Bagi sebagian orang menamakan ini namanya taubat sambalado namanya. Jauh ini tidak. Jauh ini tidak. Orang itu Bapak Ibu, bagi Allah SWT memang mau itu. Ketika seseorang hamba jatuh dalam perbuatan dosa, kemudian benar-benar taubatnya. Syarat taubat itu Bapak Ibu, kan ada 3 ya. Terutama dosa kepada Allah itu Bapak, kan ada 3 syaratnya. Yang pertama menyesali, yang kedua berhenti, yang ketiga berjanji tidak mau ulang balik. Nah ternyata setelah yang 3 syaratnya terpenuhi, taubatnya tadi Bapak, benar-benar menyesalinya, benar-benar meninggalkan dosa tadi Bapak, ditinggalkannya dosa tadi, kemudian benar-benar dia berjanji tidak mengulangi lagi. Ternyata jatuh lu balik dalam dosa yang sama. Nah, dosa yang seperti ini dimaafkan lagi oleh Allah atau tidak Bapak? Dimaafkan lagi. Walaupun berulang-ulang, mode itu saja tarik. Tapi ketika taubat tadi, ini benar-benar serius. Bukan bukan taubat yang namanya Bapak, bukan taubat yang dalam hatinya tidak ada keseriusan ya. Contohnya bertaubat misalkan, tapi dalam hatinya, ya Allah, ambo alun bisa meninggalkan, nampaknya nanti ambo kerajukanlah balik. Itu namanya tidak serius namanya dalam taubat. Tapi selagi dia masih serius dalam taubatnya, kemudian nanti jatuh lagi dalam perbuatan yang sama, kemudian taubatlah balik, Allah terimalah balik. Itu namanya Ghafur. Allah itu Maha penerima taubat. Baik dosa itu kecil, baik dosanya itu besar, baik dosanya itu sekali, baik dosanya itu berulang-ulang, Allah itu Ghafur. Allah itu Maha menerima taubat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makna Ghafur yang kedua. Kemudian makna Ghafur yang ketiga itu Bapak, Allah SWT ketika Ghafur kepada hamba-hambanya itu, maka Allah SWT tidak memberikan balasan langsung kepada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan memang itu yang kita cari Bapak, memang itu yang kita rasakan. Banyak orang yang melakukan dosa, kemudian oleh Allah SWT diampuni mudah itu saja. Wa ya'fu an kasir. Banyak manusia-manusia yang melakukan dosa, yang mereka melakukan dosa yang sangat banyak, wa ya'fu an kasir, kemudian Allah maafkan begitu saja. Arti maaf tadi Bapak, Allah SWT tidak memberikan hukuman kepada mereka di dunia dan juga nanti di akhirat kalau mereka bertaubat tadi. Jadi memang untuk mendapatkan ghafurnya Allah SWT ini harus namanya ada taubat tadi. Jadi orang-orang yang melakukan dosa, siapapun mereka Bapak, kemudian mereka bertaubat, maka mereka akan mendapatkan ghafur dari Allah Subhanahu wa taala. Ghafur tadi Allah tutupi dosa, Allah maafkan dosa-dosa awak, dan Allah tidak menghukum awak dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Itu makna ghafur dari ayat ini. Nah, kemudian bahkan bukan hanya ghafur saja Bapak, wa huwal ghafurul wadud. Wadud itu apa artinya? Artinya Bapak Ibu, wadud itu dalam kata-kata yang sama sering kita ungkapkan ketika acara barale. Sakinah, yang keduanya apa Bapak Ibu? Mawaddah. Nah, mawaddah itu satu akar kata dengan wadud. Mawaddah, wadud. Nah, wa huwal ghafurul wadud, dan Allah itu Maha Pengampun al-wadud. Al-wadud artinya Bapak, al-wadud itu artinya mawaddah dalam bahasa yang sering familiar kita baca ya. Mawaddah itu atau al-wadud itu artinya adalah bahwa Allah SWT itu mencintai dan juga dicintai. Awak sebagai suami mawaddah dengan istri awak, awak sebagai istri mawaddah dengan suami awak. Artinya mawaddah itu Bapak, awak mencintai dan awak dicintai juga. Itu namanya mawaddah namanya. Jadi kan kita mendoakan itu Bapak, orang yang menikah itu semoga sakinah mawaddah. Arti mawaddah saling mencintai. Suami mencintai istri, si istri mencintai suami, saling mencintai. Nah,
Itu yang namanya mawaddah tadi. Dan ini yang yang dimaksud juga dalam ayat ini, wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah itu Maha Pengampun, Al-Wadud, dan Allah itu Maha mencintai dan juga dicintai. Ini menunjukkan zat Allah SWT yang luar biasa ya, yang dimiliki oleh Allah SWT, dan ini adalah rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Ketika manusia mencintai Allah SWT, Allah mencintai manusia. Bahkan sebelum kita mencintai Allah SWT, Allah itu sudah terlebih dahulu mencintai awak sebagai manusia. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul ya. Jadi sebelum awak mencintai Allah SWT, Allah itu telah terlebih dahulu mencintai awak sebagai manusia. Buktinya cinta Allah itu Bapak Ibu, Allah SWT kan bukti cinta itu, kalau bukti cinta itu Bapak Ibu, mau ulang-ulang kaji lama ya. Bukti cinta itu biasanya Bapak Ibu yang sederhana, yang tidak terlalu dalam-dalam mana Bapak. Yang sederhana, bukti cinta itu kan suka memberi. Suka memberi kepada orang yang kita cintai. Saja wajib. Itu namanya mencintai. Dan itu yang dilakukan oleh Allah kepada kita manusia. Mulai dari semenjak awak diciptakan oleh Allah SWT, itu Allah sudah memberi kepada awak. Langsung mati. Mati lampu atau mati lampu ya. Jadi Allah SWT mencintai dalam artian dari awal itu Allah SWT sudah memberi kepada awak dengan pemberian yang sangat banyak. Allah berikan awak umur, Allah berikan awak kesehatan, Allah berikan awak orang tua, Allah berikan awak orang-orang yang dekat dengan awak. Banyak pemberian-pemberian dari Allah SWT itu harusnya menjadi pemancing bagi awak untuk kemudian awak membalih cintanya Allah itu dengan mencintai Allah SWT. Jadi kalau Allah SWT telah mencintai awak terlebih dahulu, harusnya awak tinggal mencintai Allah saja. Cara awak mencintai Allah, maka cara mencintai Allah itu adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Al-Wadud. Jadi Allah SWT Al-Ghafuru Al-Wadud. Allah itu Maha Pengampun dan juga Al-Wadud. Allah yang Maha mencintai dan juga dicintai. Itu namanya Al-Wadud. Kemudian di ayat yang ke-15 masih berbicara tentang Allah Bapak Ibu. Zul Arsyil Majid, Allah itu memiliki aras yang agung. Itu sudah barangkali tidak perlu dijelaskan lagi. Allah memiliki aras yang agung, singgasana yang agung, singgasana yang spektakuler, yang luar biasa. Fa'alul lima yurid. Kemudian Allah SWT itu fa'alul lima yurid, Maha melakukan apa saja yang Allah inginkan. Jadi Allah SWT tidak terbatasi oleh kehendak-kehendak manusia, oleh kehendak-kehendak makhluk-makhluk yang lain. Allah SWT ketika ingin mengerjakan sesuatu, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu fa'alul lima yurid. Kalau Allah SWT ingin menyayangi seorang hamba, maka Allah sayangi. Kalau Allah SWT ingin mengazab seorang hamba karena kedurhakaan dan kekafirannya, maka Allah SWT tidak ada yang bisa menghalang. Bahkan kalau kita calik Bapak Ibu, dari cara Allah SWT mengazab manusia-manusia yang kafir itu ya, kadang-kadang kan dari hal-hal yang sepele saja Pak. Contoh misalkan si Namrud misalkan. Kalau Namrud ini musuhnya siapa Bapak? Nabi Ibrahim ya. Nah, ketika Allah SWT ingin mengazab si Namrud ini, yang Allah SWT lakukan hanya dengan seekor lalat kecil saja. Lalat kecil yang masuk melalui hidung ya, kemudian masuk langsung terus sampai ke otaknya, sampai di otaknya menggorokoti otaknya, sampai nanti dia memukul kepalanya, meminta orang-orang untuk memukul kepalanya sampai dia mati dalam keadaan mengenaskan. Itu cara Allah SWT mengazab orang-orang yang ingin diazab oleh Allah, dan tidak ada yang bisa menghalangi.
Allah SWT ingin mengazab si Abu Lahab misalkan dengan cara Allah SWT, ada tidak manusia yang bisa menghalangi Bapak? Jangan, tidak ada. Dia orang kaya, dia bisa menggaji orang untuk melakukan sadonya sebenarnya, tapi kalau Allah SWT menginginkan, tidak ada yang bisa menolongnya, tidak ada yang bisa menolong. Nah, itu namanya fa'alul lima yurid. Allah SWT maha melakukan apa saja yang ingin dilakukan oleh Allah SWT, dan tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, itu Allah SWT kalau sudah ingin berbuat, kun fayakun. Yang diinginkan oleh Allah SWT pasti terjadi, dan tidak ada manusia yang bisa menghalangi. Itu lebih kurang fa'alul lima yurid. Nah, di ayat yang ke-17-nya Bapak, kata Allah SWT kepada Nabi, kemudian para sahabat, terutama orang-orang kafir Makkah pada saat itu, dan juga termasuk kita-kita di zaman sekarang, hal ataka hadisul junud, belumkah sampai kepada kalian berita tentang hadisul junud, tentang bala tentara? Bala tentara siapa yang dimaksud? Fir'auna wa Samud. Allah sebutkan dua bala tentara di sini, yang mereka itu ingkar, yang mereka itu kafir, yang mereka itu selalu mendustakan, yaitu bala tentara Fir'aun dan kaum Samud. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa dalam ayat ini, ketika ayat itu harus dibacakan nanti kepada kafir Quraisy, kenapa yang disebutkan Fir'aun dan Samud? Kenapa tidak yang lain-lain? Kenapa bukan yang lain? Kan banyak yang lain-lain yang juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa yang disebutkan itu adalah Fir'aun dan Samud? Maka kata para ulama, karena cerita tentang Fir'aun dan Samud ini Bapak, kalau Fir'aun itu di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu dakik dengan Jazirah Arab ya. Kemudian Samud, kaum Samud itu terjadinya di Jazirah Arab itu sendiri, Madain Samud. Kan tidak jauh dari dari Makkah dan Madinah. Nah, karena cerita dua bala tentara ini, yang pertama terjadinya dakik dari orang-orang yang ada di Jazirah Arab, dan yang kedua cerita mereka ini memang melegenda, Bapak, memang masyhur di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy, bahwa dahulunya ada orang yang namanya Fir'aun, dahulu ada namanya bala tentara kaum Samud. Nah, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah ingatkan mereka dengan kaum-kaum yang pernah durhaka sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, Fir'auna wa Samud. Wahai orang-orang kafir, seolah-olah Allah SWT menyatakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir Makkah, tidakkah kalian ingat kepada pembangkangan yang pernah dilakukan oleh Fir'aun, pembangkangan yang pernah dilakukan oleh orang-orang Samud? Kalau Samud ini zaman Nabi Isa tuh Bapak Yuk, Samud. Kalau lokasinya di Jazirah Arab itu sendiri ya. Kalau sekarang sudah menjadi tempat wisata Madain Samud, karena masih ada peninggalan-peninggalan sejarahnya dalam bentuk bangunan dan semacamnya. Nah, siapa Nabi yang diutus kepada Samud ini Bapak Ibu? Nabi Soleh. Nabi Soleh. Dan itu adalah Nabi yang dari orang Arab sendiri, Nabi Soleh dan yang lainnya. Nah, mereka ini Bapak, ketika diutus Nabi oleh Allah kepada mereka, Fir'aun diutus Nabi Musa, kepada kaum Samud Allah utus Nabi Soleh alaihissalam, mereka mengingkari, mereka mendustakan, mereka memusuhi, mereka ingin membunuh para Nabi tadi. Yang terjadi, Allah SWT kemudian menghancurkan mereka. Nah, ini artinya warning ya, atau artinya teguran yang sangat keras ya, dari Allah SWT kepada orang-orang kafir yang ada di Makkah. Wahai kalian-kalian, jangan sampai terjadi seperti yang terjadi kepada Fir'aun dan kaum Samud. Kalau kalian senantiasa mendustakan, mengingkari, kalian memusuhi, maka bukan satu hal yang mustahil nanti akan terjadi apa yang terjadi kepada kaum Samud dan juga kepada Fir'aun. Lebih kurang pada itu.
Juga kalau kita tarik kepada zaman sekarang, bisa aja Bapak, kalau kita terus-terus bermaksiat, kalau kita terus-terus mengingkari, kalau kita terus-menerus mendustakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, bukan satu hal yang mustahil akan terjadi kepada Allah seperti yang terjadi kepada Fir'aun dan juga kaum Samud yang kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang ke-19 kata Allah Subhanahu wa taala, balil ladzina kafaru fi takzib. Nah, ini yang menyebabkan mereka itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya itu Bapak? Mereka itu takzib. Dari kata-kata kazaba. Kazaba itu artinya dusta. Kalau takzib itu dalam bentuk sighah mubalaghah namanya. Dalam bentuk hiperbolanya Bapak, dalam bentuk sangat, lebih kurang pada itu ya. Jadi orang-orang kafir itu, kenapa mereka itu dimusnahkan oleh Allah SWT? Karena mereka itu takzib. Apa yang dimaksud dengan takzib itu Bapak? Takzib itu kalau kita sebutkan arti yang disebutkan oleh ulama tafsir kita, minimal ada 3 juga. Ada 3 arti dari takzib itu. Yang pertama sekali, takzib itu dalam artian mereka itu sudah tahu sebenarnya Islam itu ada agama yang benar, tapi mereka dustakan juga. Seperti Abu Jahal tadi Bapak, Abu Jahal dan juga yang lain-lainnya. Mereka itu sadar, mereka itu yakin bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi ini adalah agama yang benar, Al-Quran ini benar-benar dari Allah SWT. Tapi karena mereka punya ego Bapak, mereka tidak ingin menjadi pengikut Muhammad, mereka tidak ingin satu lantai duduknya dengan orang-orang rendahan, dengan Bilal bin Rabah, maka mereka itu mendustakan padahal mereka yakin Islam itu adalah agama yang benar. Nah, ini menyebabkan mereka itu diazab. Hati-hati Bapak. Jadi kalau kita menemukan ajaran Islam ya, yang kita yakin itu adalah ajaran yang benar, tentunya itu sebagai prinsip awak sebagai seorang muslim, tapi awak tetapnya menolak, misalkan awak tetap menolak karena ada ego dan semacamnya tadi, maka hati-hati, kita termasuk dari ayat ini, fi takzib. Mereka mendustakan padahal mereka meyakini Islam itu adalah agama yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, makna takzib yang kedua itu adalah mereka itu mendustakan bukan sekali 2 kali, tapi mereka itu mendustakan terus-menerus. Nah, itu namanya takzib. Jadi kalau mendustakan sekali itu namanya kazawa. Mereka dusta, mereka mendustakan, mohon maaf, mereka mendustakan sekali 2 kali. Tapi kalau takzib, yang dimaksud dengan takzib, mereka terus-menerus mendustakan. Seperti contohnya orang-orang kafir jahiliyah itu. Jadi mereka mulai dari semenjak Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, kemudian sampai nanti Nabi meninggal dunia, mereka masih mendustakan. Itu namanya takzib. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Samud, Nabi Soleh alaihissalam, mulai dari semenjak mereka berdakwah, mereka didustakan sampai nanti mereka meninggal dunia. Jadi takzib yang kedua artinya itu adalah mereka terus-menerus mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu Bapak, makna takzib yang ketiga itu adalah mereka mendustakan disertai dengan permusuhan. Itu namanya takzib. Kalau orang mendustakan saja Bapak, dia mendustakan sekali saja mendustakan, itu namanya bukan takzib. Tapi kalau nanti mereka mendustakan, mereka mengingkari, mereka tidak percaya, atau seolah-olah tidak percaya, sebenarnya mereka percaya, kemudian disertai lagi dengan permusuhan, maka itu namanya takzib. Itu namanya takzib namanya. Mereka mendustakan disertai dengan adanya permusuhan. Mereka menyakiti Nabi dan para sahabat. Mereka mengusir Nabi dan para sahabat. Mereka ingin membunuh orang-orang yang mereka dustakan ini, maka itu namanya takzib namanya. Nah, inilah yang menjadikan mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kaum Samud, kemudian Fir'aun, dan juga sebenarnya contoh-contoh yang lainnya Bapak yang tidak disebutkan dalam ayat ini, mereka-mereka itu sama sadanya. Mereka itu adalah dosa mereka itu adalah yang menyebabkan mereka itu dihancurkan, dibinasakan oleh Allah, itu adalah dosa mereka itu namanya takzib. Apa makna takzib tadi Bapak? Yang pertama lalu lupa saya Bapak. Karena lah tekanan makanan nampaknya. Jamara suruh kini Bapak Ibu 6:08 ya kalau tidak salah. Nah, oh 6:06 berarti sedikit lagi pas nih. Nah, takzib makna yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Mendustakan padahal mereka yakin itu benar. Mereka yakin ini adalah Nabi, ini adalah orang yang benar, ajarannya benar, tapi masih didustakan karena ada pertimbangan yang lain. Nah, itu namanya takzib. Yang kedua, takzib itu dalam artian mereka mendustakan dan terus-menerus mereka mendustakan. Artinya nyinyir benar kepada ajaran Islam. Jadi mereka bukan mendustakan sekali saja, tapi mereka terus-menerus mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, takzib dalam artian mereka mendustakan dan disertai dengan adanya permusuhan. Mereka memerangi, mereka menyiksa dan segala macamnya, maka mereka ini namanya takzib, dan itu yang menjadikan mereka itu layak mendapatkan azab dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-20, wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah Subhanahu wa taala di belakang mereka selalu mengintai. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu oleh Allah SWT dicari, diintai, sampai nanti pada tingkatan mereka itu sudah melewati batas, maka Allah SWT akan membinasakan mereka. Nah, di ayat yang ke-21 dan di ayat yang ke-22 Allah SWT menyebutkan Bapak Ibu hal yang tidak sepatutnya terjadi. Mereka mendustakan, mereka memusuhi, padahal yang mereka musuhi itu adalah bal huwa Qur'anun Majid. Padahal yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang agung, Al-Quran yang benar-benar yang diturunkan oleh Allah SWT, dibawa oleh malaikat, diberikan kepada Nabi yang terbaik, manusia terbaik. Itu yang mereka dustakan. Al-Quran yang itu bukan karangan manusia, Al-Quran yang benar-benar dari Allah SWT, Majid, yang sangat agung. Itu yang mereka dustakan. Nah, ini yang seharusnya tidak terjadi. Fi lauhim mahfuzin, dalam yang terletak di lauhim mahfuz. Apa artinya lauhim mahfuz Bapak Ibu? Lauh itu artinya adalah lembaran ya. Mahfuz itu artinya terjaga. Ada yang mengartikan lauhum mahfuz itu artinya tempatnya itu adalah di langit ya, di alam langit. Ada juga yang mengatakan lauhum mahfuz itu artinya bisa di langit dan bisa juga di dunia. Allah SWT menjaga, artinya kitab ini terjaga dalam artian baik terjaga di alam langit sebelum diturunkan, dan juga terjaga setelah kitab ini diturunkan ke dunia. Dan itu benar-benar terjadi. Sebelum Al-Quran diturunkan, dia terjaga, la yamassuhu illal mutahharun, bahkan tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang suci. Setelah diturunkan ke dunia oleh Allah SWT, dijaga. Salah satu bentuk penjagaan Allah itu adalah Allah jaga Al-Quran itu di dalam dado-dado kaum muslimin. Allah jadikan Al-Quran itu gampang dihafal, sehingga sampai saat sekarang ini ada tidak manusia yang bisa mengotak-atik Bapak Ibu Al-Quran? Ada tidak manusia yang bisa merubah ayat-ayat Al-Quran? Jauh ini tidak ada. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Jadi ini lebih kurang ya tafsir dari surat Al-Buruj ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22, ayat yang terakhir. Jadi di ayat-ayat ini Bapak lebih banyak Allah SWT memberikan kecaman ya, memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang mengingkari, mereka-mereka yang memusuhi dan memusuhi ajaran yang benar, dan orang-orang yang membawa ajaran yang benar. Itu lebih kurang yang kita bahas pada subuh
hari ini terkait dengan tafsir dari surat Al-Buruj ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Kira-kira dari situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Lah, bayangkan tadi. Nampak-nampaknya tidak mungkin ada pertanyaan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan Bapak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.